Halo, penonton setiap podcast Sabi, kembali lagi di podcast Sabi tentunya. Semua kita bahas di sini bersama Asya. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin banyak dari teman-teman Gen Z or millennials relate nih terhadap ini. Bahwa kita pekerjaan pengen A, pengen B, kadang pekerjaan yang kita pengen itu anti mainstream, dan kadang orang tua kita nggak ngerti itu kerjaan apa. Dan akhirnya kita terlimitasi oleh ekspektasi orang tua yang kita harus menjadi PNS, polisi, dokter, ataupun lain sebagainya. Nggak cuma di Indonesia, ternyata ini juga hal yang lumrah loh di negara-negara di Asia seperti di Korea. Bahwa di Korea juga kalau lu nggak jadi dokter, nggak jadi lawyer, it doesn't mean anything. So ya, maka dari itu podcast Sabi untuk kali ini menggunakan tema underestimated job. Lu yakin? Nah, oke. Dan kali ini kita akan membahas underestimated job with someone who is also striving karir yang emang sesuai dengan hati dan gak malu dan gak pikir dua kali. If he doesn't like it, he will move on to the next and fit something that fit the best for him. Nah, langsung aja, please welcome Kak Muhammad Arif. Kak Muhammad Arif adalah seorang entertainer dan juga entrepreneur. So yeah, hi. Halo Asya. So happy to have you here, Kak Arif. Apa kabar dan Thank you apa for nih inviting kesibukan? Oh, of course, pleasure is ours. Kesibukannya kali ini ngapain aja, Kak Arif? Kesibukan kali ini membenahi hidup. Nemenin hidup, don't we all? Ya, sekarang lagi mencoba hal yang baru ya. Oke. Hal yang baru dan ya sekarang sih sebenarnya udah nggak terlalu. Jadi kan sebelumnya ini sempat padatnya di iklan. Oke. Tapi sekarang udah nggak terlalu padat di situ karena ada hal lain yang dikerjain. Lagi belajar di hal baru. Oke. Sama ya ada sedikit bisnis lah. Boleh di-spill nggak sih, Kak, belajar hal yang baru itu apa? Oke, jadi kalau belajar hal yang baru itu sekarang lagi support temen di bidang hukum. Yang memang tahun ini rencananya akan kuliah lagi, mengulang dari nol lagi. Wow. It's really interesting. Dan teman-teman podcast Sabi yang belum tahu, Kak Arif ini lulusannya ilmu komunikasi ya? Betul. Ilmu komunikasi. Betul. Lalu pernah mencoba jadi entertainer, ngisi beberapa iklan juga. Betul. Dan also used to have a business as well. Iya. Dan sekarang bantu teman di law firm. Ya. Nah, itu gimana tuh, Kak? Bagaimana sih Kakak cara memanage the mindset, dan juga bagaimana Kak bisa menempatkan diri pertama dari ilkom terus pindah jadi di entertainer. Ya agak relate sih sebenarnya emang ya. Terus tiba-tiba bikin bisnis dan sekarang di hukum dan mau ngambil sekolah lagi. Starting all over again. Nah, itu gimana tuh, Kak? Ini agak panjang ceritanya, nggak apa-apa ya? Cerita aja. Ini cerita agak panjang nih. All ears. Jadi awalnya kan memang kuliah. Waktu di kuliah ini emang udah ada. Sebenarnya sebelum dari kuliah itu emang udah ada ketertarikan pengen terjun di bidang entertain. Cuma karena keterbatasan lokasi. Jadi dulu kan aku tuh sempat sekolah di SMP SMA di Purwokerto. Jadi kalau untuk di sana untuk jadi entertainer kayaknya agak terbatas ya. Jauh ya Purwokerto. Betul. Sampai akhirnya kuliah di sini, terus mulai terbuka tuh karena sempat ikut pageant di kampus, kayak campus ambassador gitu. Iya. Terus mulai dari situlah udah mulai kebuka, mulai terjun. Tapi waktu itu masih kuliah. Tapi nggak berani terlalu terjun. Kenapa? Terus karena sempat ngobrol sama ayah. Ya, nih adek gini nih. Udah kuliah aja dulu. Gak usah cari duit. Ntar keburu lu senang makan duit, kuliah lo nggak kelar. Oh ya udah kalau gitu. Nah sampai akhirnya udah masuk skripsi baru deh. Karena kalau skripsi itu kan udah tinggal kita manage waktu ya untuk ngerjain skripsinya. Makanya jangan lama-lama kalau skripsi ya. Ingat, yang belum buruan. Iya, yang belum buruan. Tapi kalau mau lama-lama, monggo. Kalau mau belajarnya lebih mateng, silahkan. Iya. Gitu. Mulai dari situlah. Oke. Mulai situnya. Berarti dari waktu skripsi itu udah mulai terjun di entertain. Udah. Nah tuh gimana tuh tanggapannya Kakak, kenapa kok dari ya gue lulusan ilkom nih, tapi gue lebih ke biasanya kan pengen jadi PR strategist or like di TV or something. Terus di entertainment yang orang tua tuh mungkin mikirnya kayak ini tuh iya kalau lu terkenal gitu kan, mikirnya kan pasti kayak gitu ya. Bagaimana Kakak tetap kayak punya mindset gue mau terjun di sini, this is what I like, itu gimana? Sebenarnya awalnya akarnya itu karena memang saya ini orangnya suka lompat-lompat. Oke. Suka nyebrang-nyebrang. Walaupun aku kuliah di Ilkom, jurusan Ilkom, dan penjurusannya lagi adalah Markom, Marketing Communications. Oke. Tapi waktu itu even magang aja itu di ASEAN.
Oh, makanya di ASEAN Sekretariat? Iya, Oh, wow. di Business Advisory Council. Jadi itu mengenai ekonomi multinasional, nggak ada hubungan sama marketingnya. Lebih ke HI tuh mah? Iya. Memang anak suka nyebrang-nyebrang. Jadi ada kesempatannya di situ, ya udahlah di situ. Sampai akhirnya karena mengenal di entertain juga tergolong untuk anak umur segitu bisa mendapatkan jumlah yang lumayan, lumayan tanpa harus minta dari orang tua. Ya udah deh, kerjain aja gitu. Sampai akhirnya sekarang malah kebeda urusan lain, malah ke hukum lagi sekarang. Cuma kayaknya kalau hukum ini udah deh, mau konsisten gitu, karena udah banyak yang dicoba. Kayaknya memang ini suatu hal yang dari awal aku udah pengen ya, dari sekolah. Cuma dulu masih ragu hukum gak ya, karena ingin melampiaskan energi untuk ngomong ini nih. Untuk bawelnya ini akhirnya ambil ilmu komunikasi. Oh, tadi benar sih, emang tadi sempat Kak Arif singgung juga bahwa masih muda, coba A B C D E F G. Betul. Tapi di umur yang pas, kalau udah nemu yang pas, coba untuk konsisten gitu ya. Betul. Nah tadi kakak udah bilang bahwa kakak tuh tipe kalau orang yang lompat-lompat nih, pengen nyoba ini. Nah waktu masuk ke entertainment world nih, setelah lulus kuliah zaman skripsi, kakak ada rasa nggak, oh kayaknya ini meant to be for me deh, ada pengen menggeluti lebih dalam sampai pengen ya udah kerja ini aja gitu, ada rasa kayak gitu nggak? Apa emang dari awal pengen ya udah gue pengen coba sementara aja di sini? Ada. Sebenarnya kalau tujuan utama masuk iklan itu untuk jalan awal jadi aktor. Sebenarnya, cuma memang untuk mulainya sebenarnya bisa dibilang telat sih enggak, karena ada yang telat ya untuk mulai sesuatu ya. Exactly. Cuma kitanya aja stigmanya, ini telat atau enggak, perkara mau atau enggak. You know, there's no age limit, you guys. Ya, cuma waktu itu aku pengen terjun untuk lebih serius ke bidang aktor, namun tiba-tiba COVID. Gitu, jadi pengen les acting ada di beberapa tempat. Tapi ya les actingnya malah jadi online, kita harus acting di depan laptop. Ya kurang seneng aja kalau kayak gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, masih di iklan dulu aja, sampai udah tambah umur, nggak bisa nih kayak gini nih. Makanya akhirnya tadi sempat kita bahas ya, kalau aku pernah terjun di bidang bisnis. Nah di bidang bisnis ini awalnya berjalan dengan baik awalnya, tapi bisnis apa sih Kak sebenarnya, belum, kalau boleh tahu? F&B. Oke. Iya, jadi aku buka ya franchise sih, bukan resep sendiri ya. Franchise. Waktu itu proyeksi dari aku kan berdua waktu itu sama partner aku, ada sahabat aku dari kuliah. Kita PT-PT nih buat kita bikin franchise nih di Depok. Tapi ternyata COVID itu lebih dari 2 tahun. Waktu itu kita mikirnya pandemi ya insya Allah lah, paling setahun paling lama, karena selama hidup saya ya sekarang 24 tahun pandemi belum ada. Orang waktu zaman orang tua muda juga pandemi udah nggak ada. Jadi mikirnya udah modern, cepet lah. It's the first time for everyone. Yes. Sampai nggak taunya nggak kelar walaupun sekarang udah endemi ya. Iya. Tapi itu masih tetap agak terbatas juga sih, maksudnya beda lah. Betul. Cuma udah mulai getting normal kayaknya sekarang ya. Udah mendingan lah dibanding kemarin. Cuma ya kaget sih. Kaget banget karena nggak sesuai ekspektasi, sampai akhirnya ya jatuhnya bakar duit. Cuma ya dibilang nyesel sih nggak, kecewa ya. Kecewa ya, nyesel enggak. Sampai akhirnya cerita ke ayah gini nih, bisnisnya gini. Karena lumayan juga ya untuk anak sumuran saya, kebuang uangnya. Kita nggak usah sebut jumlah ya, cuma lumayan berasa juga. Apalagi dia ada uang sendiri, PT-PT tadi sama teman, kerasa banget. PT-PT ada juga dibantuin sebagian sih sama ayah juga. Ada sedikit dibantuin karena ya agak kurang kalau sendiri ya. Gitu. Terus sampai akhirnya cerita ke ayah, terus dia bilang, lo pikir lo kuliah nggak keluar duit, anggap aja sekarang kuliah, lo ambil pengalamannya. Gitu. Jadi oke, make sense. Ya udah deh, kita jadikan ini sebagai pengalaman. Nggak apa-apa pengalaman buruk, tapi kadang pengalaman buruk itu yang ngasih kita pelajaran. Gitu. Dan menurut aku di sini kakak orang tuanya sangat andil so much in here ya. Dan nggak semua orang punya orang tua yang supportive seperti itu. I think it's a privilege sih punya orang tua yang bisa membantu dan juga mensupport kita. Dan tadi kakak bilang dari entertainer and then lompat the entrepreneur, orang tua is keeping like all supportive. Nah, ada nggak sih tapi kayak backlash dari keluarga sendiri, atau emang selalu suportif seperti itu? Dan kalau misalnya buat teman-teman podcast Habi yang orang tuanya emang melimitasi, kalau ya orang kan pasti orang tua pengennya kita
fix ya kerja ini jelas pasti gitu kan. Nah, ternyata pindah-pindah gitu it's not something that they like. Nah, how can they fight the stereotype like that? Menurut kakak gimana sih? Ini ada satu sih. Ini ada. Ini akarnya dulu ya. Jadi kalau ayah aku itu kerja di bidang akuntansi. Yep. Kebetulan lulusan STAN. Jadi ada ekspektasi anaknya juga melanjutkan bidang yang dia kerjakan. Tapi alhamdulillahnya dari ibu sendiri, ibu membebaskan yang penting halal. Dari ayah sendiri ekspektasi ada, tapi tidak memaksakan gitu. Sampai akhirnya ini pesan yang pengen aku sampaikan ya buat semuanya, buat kita semua. Ketika kita pengen suatu passion yang mungkin beda, nggak sesuai ekspektasi sama orang tua, sebenarnya satu kuncinya kalau pengen kita meyakinkan, perkuat kualitas diri. Yeah. Kualitas diri, karena dari kualitas diri itu bukan cuma sekedar berpakaian rapi, bukan cuma sekedar bersih, enggak, tapi pola pikir. Pola pikir itu berpengaruh sekali untuk mempengaruhi orang. Kalau yang kita pilih itu tuh bukan sekedar pilihan, bukan sekedar keinginan, tapi emang pilihan dari pertimbangan yang baik. Itu dari pola pikir itulah. Sampai akhirnya aku cobain itu. Memang kalau ayah sendiri sih untuk di entertain dia dibilang dukung, ayo bisa jadi aktor, enggak. Tapi enggak apa-apa. Gih, lu coba. Tapi gak nyinyir gitu lah maksudnya ya. Gak ada nyinyir, gak ada. Cuma memang kalau bisa kerjain yang lain gitu. Karena ya lu udah belajar banyak hal lain, gak apa-apa. Lu mau tetap di bidang itu gak masalah. Tapi tetap jangan, karena lu masih muda, lu coba banyak hal, it's okay. By the way, aku sama ayah, kalau ayah suka ngomong gue lo karena emang aku deket banget sama ayah. Cuma kalau aku ke ayah nggak gue lo sih, nggak, tetap adek, anak kedua. Iya. Gitu. Anak bontot ya. Iya. Tapi sekali lagi kualitas diri. Jadi pola pikir. Bener sih kak, kalau kata orang Jawa tuh apa yang dimau sama apa yang dilakukan tuh sumbut gitu. Apa sih kayak sesuai. Sumbut itu apa ya? Sumbut itu apa ya, kayak misalnya kayak lu pengen lu pengen jadi ini. Jadi emang tunjukin bahwa lu tuh emang berjuang, emang bener-bener kayak gua ada effort di sini. Jadi nggak sekedar gue pengen doang. Orang tua kan juga ngeliat gitu ya. Betul. Oh, anak gue ternyata pengen ini. Jadi sumbut gitu. Orang Jawa Timur bilang gitu. Sebenarnya yang dipastikan itu kalau menurut aku ya, maaf ya, bukan pengen ininya, tapi anakku tuh emang berkapasitas di situ. Berkapasitas dalam artian memang dari pola pikirnya, dari dia gimana dia memberikan dia solving problem yang entah ada di rumah, entah sehari-hari di depan orang tuanya. Jadi itu tuh salah satu bentuk kualitas diri, membuktikan nih kita udah umur segini, sebenarnya bukan dari umur, tapi kita udah beranjak dewasa sama orang tua. Ini kita udah belajar banyak, ini hasilnya. Kita bisa nyelesain banyak masalah, bisa membantu menyelesaikan masalah keluarga, masalah orang lain. Apapun itu salah satu bentuk kualitas diri, pembuktian kualitas diri. Dan itu yang meyakinkan orang tua. I totally agree. Wow, merinding dengernya. Karena emang bener sih kak, karena kalau orang tua kan ngeliatnya di sehari-hari di rumah ya. Kalau misalnya kita udah ngerasa bahwa nunjukin bahwa I can handle this small matters dan lain-lain, itu sebenarnya kayak memberikan suatu kepercayaan juga sih di dalam diri kita sendiri. Bahwa anak gue bisa nih gitu. Iya, ada fun fact. Biasanya kita kalau di teman-teman kita tuh bisa jadi si bijak. Iya. Tapi kalau di rumah kita jadi si manja. Kayak relate ya. Saya juga gitu loh. Buset kalau di luar, woi Arif. Iya, enggak sih, tetap aja begini. Arif bijaksana. Enggak sih. Namanya aja Arif. Cuma kalau di rumah ya tetap akan menjadi adek. Si anak bontot. Dari dua anak yang ada di rumah, si anak bontot. Cuma memang kebetulan karena anak laki, ya nggak jadi stereotype juga ya, mau gendernya apapun. Exactly, that's it. You know? Cuma memang mungkin ini kalau yang buat laki-laki, ayo semangat membara, lo anak laki-laki, lo harus punya otak, lo harus bisa bantu. Oke, lo belum mampu untuk ngasih uang, nggak masalah. Terus nggak nyusahin. At least nggak nyusahin itu buat anak SMA kalau menurut aku sih. Tapi kalau untuk lebih dari anak SMA atau mungkin dimulai dari anak SMA juga nggak apa-apa. Setidaknya lo bisa bantu untuk mikir. Kita nggak pernah tahu insight kita itu bisa membantu banyak masalah, kita nggak pernah tahu. Tapi setidaknya bantu untuk mikir. Oke, kalau emang nggak kepake pikiran kita nggak apa-apa. Terus dipacu terus. Karena kita di teman-teman kita bisa kok kita bersikap baik, kita bisa kok bersikap bijak. Masa di orang tua sendiri kita gengsi? Problemnya satu, di rumah kita gengsi. Bisa tuh di rumah temen kita makan cuci piring. Udah gua aja yang cuci udah. Di rumah boro-boro makan tinggal. Itu hal kecil, tapi itu bisa membuktikan kalau anaknya orang tua ini udah dewasa. Wow. Gitu. Itu hal kecil,
Tapi itu suatu pembuktian. Wow, Gitu. you know what, Kak, I truly relate to this karena I have a younger brother ya juga, dan mamaku tuh juga suka curhatnya kan sama aku ya. Jadi kayak menilai adikku siap apa enggaknya to step up to the outside world, bigger things itu dari hal kecil di rumah. Lo habis makan dicuci nggak? Lo habis ini kalau misal janji ini ditepatin nggak? Disuruh ini cepet nggak? Bangunnya susah nggak? Dari hal kecil kayak gitu loh. Betul. Wow, amazing. Gue kira cuma I think that's just my family's problem, but it's everyone. Oke. Gitu. Dan kedepannya sekarang kan lagi di law firm ya, kayak lagi dihukum. You wanna start over again, sekolah dihukum lagi. Kayak what do you see yourself kedepannya? Dan apa ya bigger vision Kak Arif lagi untuk diri kakak sendiri kedepannya gimana menurutnya? Kalau untuk kedepannya yang jadi visi sekarang ya, otomatis akan menjadi lawyer. Karena memang tujuannya masuk ke rencananya tahun ini, bukan rencana sih harus tahun ini untuk podcast mulai Sabi kuliah lagi. menjadi salah satu dicek ulang di podcast Sabi. Gue udah pernah bilang gue harus kuliah lagi. Sebenarnya ini belum banyak diceritain ke teman sih, tapi ya udah kita ceritain di sini karena kita udah menjadi teman. Yes, eksklusif konten. Iya begitu. Kalau untuk vision kedepannya memang pengen di lawyer, cuma tetap di bisnis, tetap di entertain juga tetap. Oh wow. Jadi emang pada dasarnya emang saya suka sibuk, mager juga suka. Mager juga suka, cuma sibuk itu juga emang suka, padat itu suka, walaupun kadang aduh capek lagi, besok kerja ini lagi, urusin itu lagi, tapi nggak apa-apa. Masih muda nggak apa-apa. Kita kerjain semuanya, kalau emang masih mampu. Kalau bisa jangan sampai sakit. Kalau bisa jangan sampai sakit, ini jaga makan lah. Oke. Ya. Jadi pengen juggling tiga-tiganya bersamaan ya Kak, kalau bisa. Kalau bisa lebih. Nggak tahu nanti ada peluang apa lagi. Kalau bisa lebih. I love the energy here. Nggak It's masalah amazing. itu. Nah, sekarang kan 3 ya, kayak misalnya entertainer, also entrepreneur, business, dan juga yang kerja di law firm. Yeah. Tantangannya masing-masing apa, dan kayak do you think misalnya dia entertainer is the hardest for me, itu kakak ada nggak ngerasa kayak gitu? The hardest. Iya, tantangan masing-masing deh, masing-masing dulu. Dari entertainer, what is the challenge, dan yang misalnya di bisnis juga challenge-nya apa, dan law firm apa, dan which one is the hardest for you? Kalau the hardest sebenarnya nggak bisa, karena kalau semisal the hardest nggak akan aku jalanin juga. Oke. Karena itu terlalu beresiko untuk kerjaan yang lain. Kalau ada satu yang the hardest, jadi bisa dibilang semuanya seimbang sih. Kalau kita ngomongin resikonya satu-satu, resikonya di apa nih? Mau dari apa dulu? Ya dari entertainment dulu deh. Okay. Kalau di entertain itu saya cukup sadar diri ya. Muka saya tidak yang gimana-gimana. You're so handsome. Really? Amin. Tapi saya merasa bukan tidak self love. Self love saya tinggi sekali. Saya suka ngaca kok. Nggak apa-apa. Laki ngaca nggak masalah. Jangan aneh-aneh tapi ya. Cukup realistis ya ke diri sendiri. Kayaknya kalau cuma mengandalkan tampang, walaupun sebenarnya semuanya nggak dari tampang, tapi tampang berpengaruh gitu. Cuma memang karena di diri ini kayak gue pengen ngerjain yang lain juga gitu. Jadi sekarang tantangannya itu bisa dibilang karena saya bukan terlalu yang laku banget di iklan itu kayak tiap hari ada gitu, enggak. Jadi bisa dibilang nggak pasti tantangannya itu. Nggak pasti. Jadi kalau cuma stick to the entertain agak kurang memastikan sih. Sebenarnya kalau untuk hidup doang mah ada, untuk senang-senang ada. Cuma untuk ke depan kalau itu doang, untuk diri aku, orang lain nggak apa-apa ya, itu pilihan. Tapi kalau untuk diri aku, karena aku mau nikah, aku mau siapapun calonnya, punya stable kapanpun, job. ya aku pengen punya karirnya itu nggak harus suatu pekerjaan yang bidang karirnya sangat jelas gitu, enggak sih. Jadi di situ sebenarnya ketidakpastian karena kan per project. Iya. Per project gitu. Jadi kita harus nunggu dulu. Dan kita nggak tahu kapan project selanjutnya. Menunggu tuh hal yang gue daripada diem, gue mending kerja yang yang pasti ada per bulannya gitu ya. Gitu. Terus kedua, kalau di bisnis tantangannya adalah resiko. Resiko apa? Tidak laku barang yang dijual. Baru aku mau ngomong. Nah, itu. Sebenarnya di situ tantangannya, cuma ya udah nggak apa-apa. Kalau di bidang hukum tantangannya mulai dari nol. Dia tuh harus belajar banyak hal. Betul. Starting over again, sekolah lagi. Betul. Tapi nggak apa tau Kak, Kim Kardashian aja yang udah umur 40 something, a billionaire. Sekarang dia baru lulus exam bar as a lawyer, as an attorney,
at the age of like 40 something. Jadi kayak, you know what? I'm supporting you. Thank you fullest. so much. If Kim Kardashian can do it, you can do it. Amin, amin. And you're still so young, so yeah. Yes. For now. Tapi Kak, kalau misalnya kita juggling kayak 3 job at once, kita juga ada pernah denger kan quotes-quotes kayak do one thing that you really love and also that you're passionate about, that you're really good at, daripada lu setengah-setengah in everything. Nah itu kalau misalnya Kakak, do you agree or like do you have other mindset? Okay, how if kalau 3 things it's matter for me? 3 things itu semuanya do it all out. Itu ada 3 things is one thing buat aku. Oh wow. How if kalau itu? Oh wow, it can be like that too. So it's not about one passion. Jadi terserah kalau itu pilihan. Mungkin ada orang yang nggak suka, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Iya emang it's just different choice of life. Yang salah adalah menyalahkan. Betul. Gitu. Oh wow. Berarti you make kan pernah sih Mario Teguh ya pernah bilang, jangan pernah bilang itu side job atau kerjaan yang sampingan gue. Semua kerjaan utama biar rezekinya utama semua. So I can see that you treat your 3 jobs as like those are all my babies or my priorities. Good for you. Begitu. Thank you. Cuma memang di sini sebenarnya ada sedikit apa ya? Ada yang pengen aku bahas sih mengenai stigma, privilege, relasi, ordal. Itu sangat relevan dan kayaknya kalau kita cari kerja dan lain-lain tuh nggak bisa dipisahin dengan itu sih Kak. Betul. Cuma di sini bukannya aku mau membenarkan orang-orang yang menggunakan privilege atau orang-orang yang menggunakan ordal. Tapi pernah dengar nggak kalau ada sedikit stigma kalau kita tuh memanfaatkan orang itu nggak baik? Benar, of Pernah? course. Ya, never take things for granted contohnya. Nggak boleh kita. Tapi sebenarnya kalau kita manfaatkan kondisi, manfaatkan orang lain tanpa merugikan siapapun, itu nggak apa-apa. Oke. Why not? Nggak ada yang kita rugiin. Dan itu sekarang aku lakuin. Even aku di bisnis pun aku manfaatkan teman-temanku yang udah stable duluan di bidang bisnis. Iya. Aku manfaatkan temanku yang udah stable duluan di bidang hukum. Ya, I feel like orang-orang itu juga ketemu karena your hard work. Misalnya kuliah dengan baik, akhirnya ketemu those kind of persons. Betul. Jadi your connections is based on your hard work, based on you gitu loh maksudnya. That's why tadi aku bahas kalau quality dari pola pikir kita itu dikembangkan. Karena dari situ kita nggak pernah tahu, karena pola pikir kita orang tertarik sama kita bisa jadi orang dalam. Exactly. Orang dalam tapi dalam artian untuk mendidik ya. It's more towards like connection ya kayak. Ya, untuk connection ya, bukan untuk oke, gue udah kenal sama ini, lo nggak bisa masuk, gue bisa, nggak gitu. Lu dapat more info lah maksudnya. Lu dapat privilege, it's okay, bersyukur. Tapi sebelum lo dapat privilege, sebelum lo bisa mendapatkan privilege itu ada usaha yang harus dilakukan, yaitu perbaiki kualitas diri lo. Dari perbaiki itu kita nggak pernah tahu kita kenal siapa. Iya. Kayak yang aku sekarang kerjain itu pun juga aku baru kenal. Belum ada setahun. Iya. Tapi ternyata malah bisa menjadi suatu hal yang baru, yang lain lagi. Why not? It can be from anyone. Dan aku setuju banget sih karena bahwasannya kalau aku tipikal orang yang gini, misalnya yes of course I have a privilege, dan bagaimana aku bisa pay it forward ke orang lain yang mungkin bisa mendapatkan benefit yang sama kayak aku. Misalnya oke, gue dapat ini, bagaimana aku bisa menyumbangkan ilmu yang gue dapat di sini ke orang lain. Betul. Jadi nggak sia-sia, it doesn't stop with me, I give it to others. Gitu sih kalau aku. But I think I can sense that you are doing the same. So Yes. Dan ini Kak Arif, bagaimana Kak Arif bisa melihat bahwa your 3 jobs right now itu bakalan eksis sama kedepannya, bakal tetap sustainable, bahwa job gue yang pilihan sekarang nih yang gue mau starting over yang low tadi bisa provide for my family if later I will get married gitu. How can you like decide milih pekerjaan itu? Ya otomatis dari pertimbangan. Dari skills juga ya. Iya, cuma kalau kita ngomongin pertimbangan, kenapa ada pertimbangan? Karena ada pilihan. Pilihan itu perlu diciptakan dari situasinya. That's why coba banyak hal, nggak apa-apa. Karena biar kita punya opsi. Jadi kita bisa milih. Kalau kita langsung satu aja bagus. Kalau buat orang yang cocok nggak apa-apa. Cuma tapi bagaimana dia tahu yang di luar tuh lebih cocok? Betul, gitu. Kalau kita ngomongin PNS, ayah aku PNS. Dan I wanna be PNS tuh gitu. Karena because that's what I want. Podcast ini tuh tujuannya bahwa buat teman-teman kalau emang orang tua tuh memaksa untuk menjadi A, B, C, menjadi PNS, polisi, tapi if you have other things that you wanna do it.
gitu ya Kak ya, dengan catatan perbaiki kualitas diri. Betul. Sehingga orang tua juga bisa percaya dan paham bahwa oh anak gue ternyata Grow niat up. dan juga bisa dan juga have the capabilities Betul. to do it gitu. Nah aku penasaran sih Kak Arif untuk your personal experience sih sebenarnya. Oke. Tadi kan udah entertainment dan juga business and also law. Kakak backgroundnya dulu tuh apa sih, kayak your skills, things that you are confident ya, misalnya nih dulu ikut ekskul apa, terus how Oke. can you like, kalau ngomongin tentang entertainment gitu pasti tentang public speaking, confidence, how can you get that, dari mana dan gimana? Dari mana? Sebenarnya kalau dari mana akarnya, sebenarnya kan didikan orang tua. Tapi didikan orang tua kalau memang anak nggak mau maju nggak ada gunanya juga. Ada mungkin gunanya, tapi mungkin nggak maksimal. Jadi memang didikan dari orang tua untuk berani ngomong dari kecil itu. Jujur waktu dulu aku masih kecil aku tuh anaknya pemalu, bawel. Cuma kalau untuk di umum pemalu, cengeng, asli. Dan dulu bahkan aku nggak deket sama ayah karena ayah mengharapkan nih anak laki-laki harus kayak gue nih. Gue waktu kecil kayak gini. Aku nggak. Yang kayak gitu justru kakak aku perempuan. Aku yang anak laki malah nggak. Sampai akhirnya baru kuliah. Oh ternyata hidup perlu ya untuk bisa public speaking, untuk bisa speak up gitu. Jadi kalau datangnya memang dari didikan orang tua, tapi balik lagi kalau kita nggak mau nggak akan terjadi gitu. Jadi kalau untuk skill memang di public speaking memang ada, karena memang seneng ngomong ya orangnya. Di rapot SD dari aku tuh dulu kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti di notesnya itu ada tulisannya pakai bolpen merah, kurangi mengobrol. Sumpah itu ada per satu rapot itu ada. Ada itu sampai SMA. Kalau gak ngomong kayak lagi kayak tipes ya kalau ngomong, lemes. Asli. Harus ngomong. Even aku pulang ke Purwokerto nih. Kan keluarga aku di Purwokerto. Aku ke Purwokerto naik kereta. Kalau bisa samping kursi aku tuh ada orang, mau nenek-nenek, mau ibu-ibu, mau seumuran, mau lebih muda, oke. Yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Habis itu capek udah tidur. Ngomong udah bawaan sih ya. Iya. Dan juga kayak apa, exercise the public speaking kan kakak ikut kayak kelas or like aktif di events gitu ya. Iya dulu di kuliah tergolong lumayan aktif. Dulu pernah ikut pageant. Apa ya kalau di beauty pageant gitu. LSPR tuh apa? Mr. Miss bukan ya? Mr. and Miss LSPR. Soalnya di tempat aku juga Mr. Miss President Ya University. dulu ada sih yang aku kenalan, cuma aku lupa namanya. Iya. Maaf ya. Yang anak ini maaf. Lupa tapi memorinya inget kok. Iya. Gitu. Jadi dulu kalau apa namanya, banyak sih kalau eskul itu choir ikut. Choir, me too. Oh nice. Iya. Apa nih? Alto. Oh alto, agak rendah ya. Iya. Agak bindeng-bindeng gimana gitu kan kak? Nggak apa-apa, bagus. Soprano. Nggak apa-apa. Jadi suaranya agak-agak berat-berat, nada bawah masih bisa ya. Ya dulu choir cuma nggak terlalu aktif. Terus ikut ya ada namanya LSPR Forsi kayak environment gitu. Oh, oke. Terus ikut LSPR radio. Jadi sempat jadi announcer juga di kampus. Oh wow. Cuma nggak terlalu aktif sih. Sempat aktif awal, cuma habis itu ikut yang tadi misalnya LSPR itu, dan di situ tuh banyak banget belajar. Entah public speaking, Q&A, question and answer, itu banyak belajar attitude. Banyak banget. Dan emang I think public speaking itu the key ya. Jadi kalau misalnya tadi kakak punya skill public speaking, you can do entertainment, ya juga bisa jadi bisnis juga, ngobrol, cari partner, business partners juga enak. Betul. Di hukum apalagi di lawyer, you need to really good at that, persuasion and stuff and negotiating. So yeah, very good advice buat teman-teman yang emang pengen misalnya pengen entertainer juga, atau misalnya entrepreneur, perbaiki public speakingnya. Perbaiki public speaking dan ya pola pikir. Karena kalau pola pikir udah baik, public speaking ngikut. Iya, tapi kalau public speakingnya belum bagus, pola pikirnya juga nggak bisa tidak tersampaikan dengan baik. Iya. Benar. Jadi sebenarnya bukan karena harus cerewet orangnya, ya bersyukurlah bagi anak-anak yang cerewet ya, kita yang emang bawaannya cerewet. Tapi untuk anak-anak yang maybe introvert atau ambivert orangnya, it's okay, pelajarin aja public speaking. Sometimes itu dibutuhin untuk menyampaikan pola pikir kita. Betul. Practice makes perfect. Betul, nggak ada salahnya. Betul. Nah kak, tadi kita udah bahas banyak hal nih tentang bagaimana kakak sendiri fight for stereotype, dan ngasih tahu juga ke anak-anak di luar sana bagaimana kalau mereka bisa melawan stereotype tentang pekerjaan, so that they can pursue anything
their passion dan passions nggak cuma satu ya, bisa 2 bisa 3. Kakak ada saran nggak buat kayak orang tua yang lagi nonton, mungkin sahabat Ganjar lagi nonton, untuk orang tua sendiri, pandangan kakak tentang stereotype ya, pekerjaan dan bagaimana orang tua tuh bisa memberikan suatu wadah kepada anak agar anak itu bisa mencurahkan kreativitasnya dan menjadi maksimal, jadi diri sendiri. Oke. Ini misi ya, om-om tante yang mungkin nonton, saya bukan menyarankan, pengen membahas ini bukan untuk mau mengajarkan ya, tapi hanya sekedar sharing apa nih yang kita rasain sih sebagai anak gitu. Kita itu pengen orang tua itu suportif, cuma memang kalau ada suatu hal yang tidak sesuai sama pikiran om tante, papa mama, ibu ayah bunda di rumah, diajak diskusi. Karena diskusi itu yang bisa tersampaikan sebenarnya kenapa sih anak ini memilih hal ini, kenapa sih dia mau mengambil kesempatan di sini. Diajak diskusi aja om tante, karena dari situ kita bisa tahu mereka itu sebenarnya hasil pertimbangannya itu apa sih. Di situ emang beneran sekedar kepengen atau cuma beneran sesuai pertimbangan yang baik, pertimbangan yang mateng gitu om tante. Karena nggak ada salahnya juga kita pengen, kita sebenarnya itu emang kita punya gengsi untuk ngeluarin pola pikir kita, hasil pikir kita itu ya, hasil pikir kita yang mungkin udah baik kalau di mata teman-teman kita, tapi sebenarnya orang tua kita juga pengen ini loh, kita sebenarnya udah dewasa. Gitu. Jadi diajak diskusi aja om tante, karena kita seneng diajak diskusi kok. Gitu. Communication is the key. Ya, bener sih Kak. Terima kasih banyak Kak Arif atas bukan sih ya, lebih ke sharing ke om tante ya. Lebih ke sharing tante, karena mau di Ayunda pun diberikan, kenapa dia bisa segitunya berkembangnya juga karena orang tuanya mengkomunikasikan everything dari sejak kecil. Iya. Nah, itu that's the message for you guys. Tante dan semuanya. So ya, thank you so much Kak Arif. Nah, kita kan ini di YouTube Sahabat Ganjar ya. Kak Arif juga SMP SMA di Purwokerto. Betul. Jawa Tengah. Ngomongnya tempatnya Pak Ganjar. Nah, apa sih yang Kak Arif tahu tentang Pak Ganjar Pranowo? Yang aku tahu, jujur aku kurang paham mengenai politik ya. Tapi aku tahu Pak Ganjar itu adalah gubernur Jawa Tengah. Terus juga sering muncul juga sekarang di TikTok. Di FYP ya. Di FYP aku sering muncul. Ada tuh yang lagi ke anak kecil yang di mobil. Yang dia kasih hadiah 4 Tugiman itu ya. Lucu banget lagi tuh anak. Nah itu tapi memang dari zaman aku sekolah di Purwokerto memang udah sering dengar. Cuma yang aku tahu mengenai politiknya, maaf ya Pak, teman-teman kurang tertarik sama politik. Tapi yang tertarik nggak apa-apa. Yang aku tahu hal-hal baik sih sebenarnya. Waktu jadi anggota, bukan anggota sih lah, citizennya Pak Ganjar ketika di Purwokerto. Itu waktu SMA Pak Ganjar jadi gubernur nggak sih? Tahun berapa ya? Mohon maaf, saya kakak SMA saya bukan. Pak Ganjar mulai jadi gubernur udah tahun kedua sih ini, dan maksudnya kayak udah ke periode kedua maksudnya. Periode kedua berarti udah ke 10 tahun. Iya, almost like 8. Oh, berarti udah. Udah. Berarti tapi yang ditahu berarti aktif eksis di sosial media gitu ya. Itu sekarang. And also very funny. Cuma memang dari dulu memang dapat info knowledge mengenai Pak Ganjar ini, yang mengenai sosialnya itu baik banget Pak Ganjar. Menyenangkan, terus juga true leader sih yang benar-benar aku sering banget dengar. That's what I heard tuh Kak. Mau di sini juga ada beberapa yang pernah kerja sama Bang Ganjar juga waktu dulu awal-awal, dan sama they said the same thing bahwa Pak Ganjar baik banget, ramah, very very down to earth. So ya, dan mungkin buat teman-teman kayak Kak Arif juga nih misalnya pengen tahu info-info terbaru dari Pak Ganjar Pranowo, selain tentunya follow IG dan sosial media Pak Ganjar, bisa juga langsung follow dan juga subscribe di YouTube Sahabat Ganjar, yaitu Sahabat Ganjar. Ada di Instagram ada Sahabat Ganjar 2024, Twitter ada Sahabat Ganjar, dan juga Facebook ada Ganjar Fans. Kita ada di seluruh social media platform. TikTok juga kita ada. Oke, di follow tuh. Jadi kalau kakak pengen Pak Ganjar ini ngapain ya, itu bisa juga buka di Sahabat Ganjar. Enggak cuma itu Kak Arif, kita juga ada merchandise here. We have mugs, we have tumbler, ada kaos juga, banyak banget pokoknya, everything daily need semuanya ada. Itu bisa diakses di marketplace kita, ada di Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci Sahabat Ganjar itu sih. So ya, Kak Arif, kita udah sharing banyak hal, tidak terasa it almost 30 minutes. Ya, 30 minutes lebih sih, beberapa menit lebih. And also I truly love the session here we have. Thank you sama. Terima kasih banyak atas ilmunya, dan
gak akan menutup kemungkinan bisa collab lagi kita ke depannya Ayo. di acara-acara yang lain guys Ayo. kita ya. Ayo. Mungkin teman-teman yang pengen follow Kak Arif nih bisa di Instagramnya yaitu @muhammadarif_. Muhammad Arif _ bisa dilihat di bawah ini ya nanti ya. Oke Kak Arif, thank you so much. Thank you so And much. we hope to see you again soon sometime. We'll call you again. Let's go. Oke, that's it dari kami. Saya Asya dan juga Aku Arif. kita pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di podcast Sabi episode selanjutnya. Bye bye. Thank you. Cut. Yeay, thank you Kak Arif, very fun. Kita punya hadiah juga Wah. untuk Kak Arif.